Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam sehat, salam sukses selalu. Jumpa lagi dengan saya Arif Dikan Rahman. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tema yang dilansir oleh media online yaitu mangobay.co.id dengan judul Tips Budidaya Ikan dan Padi Sekaligus di Satu Lahan yang Menguntungkan. Baik, sebelumnya seperti biasa kita saling mengingatkan untuk tetap menjaga prokes. Semoga dengan ikhtiar kita menjaga prokes, Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan kebaikan-kebaikan, mengganti dengan kemajuan-kemajuan, dengan kegiatan masyarakat seperti sedia kala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Langsung saja saya akan bacakan kutipannya. mangobay.co.id. Sistem budidaya padi dan ikan secara sekaligus dalam satu lahan memang belum terlalu populer di Indonesia. Meski sudah dikembangkan sejak Oktober 2015 dan menuai pujian dari dunia internasional, kenyataannya teknik budidaya untuk pertanian dan perikanan secara sekaligus itu belum terlalu diminati banyak petani padi dan ikan. Padahal saat ini negara lain seperti Laos dan Filipina sudah menyatakan ketertarikan pada sistem mina padi dan akan menggunakan teknik tersebut dalam pertanian budaya di negara masing-masing. Kedua negara tersebut saat ini tengah mempelajarinya secara langsung di Indonesia. Jika ada yang belum paham apa itu mina padi, itu adalah sistem penggabungan teknik budidaya pertanian dan perikanan dengan pemanfaatan air yang menggenangi areal persawahan. Selain ada tanaman padi di dalam areal sawah yang sama, terdapat juga budidaya ikan air tawar dengan memanfaatkan genangan air sebagai kolam budidaya. Dengan keunikan yang bisa menghasilkan keuntungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai mengkampanyekan penggunaan teknik budidaya mina padi ke seluruh Indonesia. Tujuannya selain untuk meningkatkan penghasilan petani ikan, juga untuk meningkatkan ketahanan pangan. Karena dalam satu lahan itu akan dipanen dua komoditas berbeda dan menjadi andalan Indonesia, yaitu padi dan ikan. Itu jelas sangat menguntungkan dan dibutuhkan oleh warga Indonesia, ucap Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Subiakto di Jakarta. Menurut Slamet, pada 2015 KKP mengembangkan mina padi dengan menggandeng Organisasi Pangan Dunia FAO. Dari kerjasama tersebut, KKP mengembangkan dengan sistem klaster dan menggunakan pola tanaman padi jajar legowo. Sistem tersebut menurut Slamet tujuannya adalah untuk meningkatkan populasi tanaman dengan cara mengatur jarak tanam dan memanipulasi lokasi dari tanaman yang seolah-olah tanaman padi berada di pinggir tanaman pinggir atau seolah-olah tanaman lebih banyak berada di pinggir. Menurut dia, sistem pola tanam padi jajar legowo bisa menambah penghasilan petani hingga mencapai 1.700 US dollar atau setara dengan 22 juta dengan kurs 13.000 per hektar per musim tanam. Jumlah tersebut sangat besar karena jika lahan ditanami padi saja, maka keuntungan per hektar mencapai 10 juta saja. Manfaat dari inovasi mina padi berbasis klaster antara lain risiko serangan hama sangat rendah, nol pestisida, penggunaan pupuk kimia berkurang signifikan, pendapatan lebih tinggi, ungkap Slamet. Dengan menggunakan sistem jajar legowo, tanaman padi yang berada di pinggir akan menghasilkan produksi padi lebih tinggi dan berkualitas dari gabah yang lebih baik. Hal itu karena tanaman padi yang ada di pinggir akan mendapatkan sinar matahari lebih banyak. Potensi sangat besar. Dengan segala keunggulan yang dimiliki, Slamet menyebut bahwa sistem pola tanam jajar legowo harusnya bisa menjadi pilihan juga bisa bagi para petani budidaya. Apalagi hingga saat ini belum banyak petani budidaya yang menggunakan sistem tanam seperti itu. Dari sekitar 14 juta hektar lahan tanaman padi Indonesia yang menggunakan sistem mina padi baru hanya 122.000 hektar atau hanya sekitar 1%. Padahal sistem mina padi merupakan cara yang efektif untuk berkelanjutan usaha pertanian dan perikanan, meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan kedaulatan pangan, tutur dia. Tak hanya itu, Slamet menambahkan dengan sistem tanam jajar legowo, tanaman padi yang dihasilkan akan lebih berkualitas dan juga memungkinkan terciptanya pertanian organik yang ramah lingkungan dan produknya lebih sehat untuk dikonsumsi. Sistem mina padi juga akan meningkatkan produksi ikan yang pada tahun 2006 ditargetkan mencapai 19,5 juta ton. Sebagai rekomendasi KKP menyebutkan untuk menggunakan sistem pola tanam jajar legowo, petani disarankan memilih tanaman padi varietas Ciherang dan ikan air tawar jenis nila. Untuk 1 hektar lahan, petani bisa menanam ikan nila sebanyak 12.000 ekor.
Ikan air tawar seperti gurame, nila, lele, dan udang galah. Bahkan ikan hias jenis koi sangat cocok dibudidayakan pada sistem minapadi. Perikanan untuk ketahanan pangan. Sementara itu, Sekretaris Jenderal KKP Syarif Wijaya mengatakan sektor perikanan merupakan salah satu sumber utama bagi ketahanan pangan di dunia. Hal itu karena perikanan menyumbang besar untuk kebutuhan pangan dunia. Salah satu penyebab terancam ketahanan pangan adalah penangkapan ikan secara tidak sah atau illegal fishing. FAO mencatat kerugian Indonesia per tahun akibat illegal fishing mencapai 30 triliun. Untuk itu, Syarif mengungkapkan pemerintah Indonesia terus memperkuat ketahanan pangan berbasis ekonomi kelautan dan mengkampanyekan ke seluruh dunia, salah satunya melalui kerjasama Asia Pacific Economic Forum (APEC) yang digagas dalam forum The Seven Ocean and Fisheries Working Group of FWG di Peru. Pertemuan ini sebagai bagian dari rangkaian Pekan Ketahanan Pangan Food Security Week atau FSW APEC di Piura, Peru. Indonesia tetap konsisten untuk menjadi poros maritim dunia dan terus mendorong ekonomi berbasis kelautan melalui partisipasi aktif delegasi RI di forum APEC tersebut. Dalam forum tersebut, Indonesia bekerja sama dengan berbagai kapasitas dan pengetahuan melalui kerjasama teknis dan ekonomi antara sesama negara di wilayah Asia Pasifik. Demikian pemirsa yang dilansir oleh media online yaitu mangobay.co.id. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.